Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Yahya. Saya dari 6 PGSD A1 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PTK kelompok saya dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik dengan menggunakan konsep virtual tour pada materi perkembangbiakan makhluk hidup kelas 6 SD. Kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia memberikan dampak yang dirasakan oleh seluruh elemen dalam kehidupan manusia. Salah satunya yaitu elemen pendidikan. Meningkatnya jumlah kasus terinfeksi virus corona membuat pemerintah Republik Indonesia akhirnya menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal tersebut berdampak pada sekolah yang diliburkan sampai waktu yang belum ditentukan. Kegiatan belajar dialihkan untuk dilakukan di rumah dengan pembelajaran daring atau online yang diberlakukan mulai dari sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Konsep yang kami ambil untuk meningkatkan pembelajaran kali ini yaitu konsep virtual tour, karena konsep ini dianggap menjadi konsep yang sesuai untuk diterapkan pada pembelajaran saat pandemi seperti ini. Konsep virtual tour ini digunakan dengan tujuan agar pembelajaran tidak monoton, serta untuk menyegerakan pembelajaran, dan metode virtual tour dapat menjadi sebuah pilihan yang tepat pada masa pandemi ini. Kita masuk ke metode penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, yang merupakan salah satu bentuk penulisan karya ilmiah sebagai salah satu bentuk penelitian yang dilaksanakan oleh tenaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan guna menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan non-pembelajaran yang terjadi di dalam kelas secara cermat. Sistem dan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku. Dikutip dari Iskandar 2012. Kami mengambil sampel dari SD Negeri Sendang kelas 6 menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Mengapa kami memilih di SD ini? Karena hasil belajar yang rendah dalam mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan perlu dimodifikasi untuk belajar, sehingga guru sepakat untuk berkolaborasi dengan peneliti. Di sini kami menggunakan 2 siklus, yaitu yang pertama siklus 1 yang diadakan pada tanggal 17 April dan siklus 2 yang dilakukan pada 24 April. Pada siklus 1, kegiatan awal pembelajaran dilakukan seperti biasa atau pada saat touring, yaitu dengan berdoa, menyiapkan kesiapan, persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran, serta menyampaikan beberapa kata motivasi. Selanjutnya itu penyampaian materi menggunakan voice note melalui grup WhatsApp, melakukan tanya jawab ringan antar peserta didik dan guru. Kegiatan selanjutnya adalah menyimak dan memahami video yang telah dibuat dan dikirim oleh guru melalui link grup di WhatsApp. Lalu diadakannya refleksi dengan memberikan tes tertulis di grup, dan kegiatan terakhir adalah memberi kesempatan peserta didik untuk mempresentasikan atau menyampaikan hal apa saja yang didapat dari materi video tersebut. Selanjutnya, karena kami anggap siklus dalam pelaksanaan siklus 1 ini belum maksimal, kami melakukan siklus berikutnya, yaitu siklus 2 yang kami terapkan pada tanggal 24 April. Pada awal pembelajaran dilakukan seperti di siklus pertama, sama persis. Yang membedakan antara siklus 1 dan siklus 2 adalah adanya tanya jawab antara peserta didik dan guru melalui aplikasi Google Meet. Adanya penggunaan aplikasi Meet ini untuk menguji
keaktifan dan pemahaman peserta didik, apakah sudah benar-benar paham atau tidak dengan materi yang disampaikan oleh guru melalui video berkonsep virtual tour ini. Di akhir tindakan di siklus kedua, peserta didik dibimbing dan diarahkan untuk menyimpulkan materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Selanjutnya itu menyampaikan pesan-pesan moral di akhir kegiatan. Berdasarkan paparan dan analisis data dari siklus 1 dan siklus 2 sebagai perbandingan, dapat peneliti gambarkan bahwa hasil belajar peserta didik meningkat tiap siklusnya, di mana pada prasiklus yang menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, ketentasan hanya 2 peserta didik atau sebesar 33%. Setelah diterapkan konsep virtual tour pada siklus 1 menjadi 4 peserta didik atau sebesar 67%, dan diperbaiki lagi pada siklus kedua sehingga ketuntasan belajar peserta didik mencapai 100% atau 6 peserta didik. Hasil tersebut dilakukan oleh peneliti pada penyampaian materi mata pelajaran IPA kelas 6 dengan menggunakan konsep virtual tour telah meningkatkan hasil belajar peserta didik sehingga peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan. Dapat diambil hasil akhir berupa apa yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyampaikan materi ilmu pengetahuan dengan menggunakan konsep virtual tour ternyata mampu meningkatkan hasil peserta didik dan keaktivitas peserta didik. Hipotesis menyatakan bahwa dengan menggunakan konsep virtual tour ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 6 di SDN Satu Sendang meningkat. Terima kasih. Begitu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.